Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita hormati Bapak Sekretaris Direktur dan seluruh pimpinan Kabak, Kasubag, Kapus Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, yang saya hormati dan saya banggakan karena memiliki daya juang yang sama dengan saya, para peserta penataran dan lokakarya nasional angkatan 1, sekolah unggul dan rujukan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Angkatan 1 ini jumlahnya sebanyak 50 orang. Insya Allah semoga bertambah di angkatan 2, 3, tetapi tetap saya minta kepada Pak Andi ada standar maksimalnya berapa supaya efektif. Terlalu banyak itu tidak bagus ya, sehingga tetap walaupun yang daftar nanti angkatan kedua makin banyak, tetap harus ada standar, misalnya 60 maksimal. Kalau daftar yang ke-61 berarti ikut angkatan yang ketiga. Itu contoh standar yang harus kita bangun. Kami akan membackup sekolah-sekolah yang lain untuk juga unggul dan rujukan, dan ini bukan franchise, tidak akan minta sesuatu dari Bapak Ibu dari hasilnya, tidak. Ya cuma kalau kami ke sana monggo dikasih keripik tempe supaya bisa membuka pintu buka pintu kepada istri maupun suaminya masing-masing yang datang, ya alhamdulillah gitu ya. Pentalogana sekolah unggul, saatnya unggul mutu. Pentalogana sekolah unggul, saatnya unggul mutu. Satu kali lagi. Pentalogana sekolah unggul, saatnya unggul mutu. Selamat pagi. Pentalogana luar biasa. Pilotnya pun itu merubah jadwal dan dia tergesa-gesa dan sekali lagi ingin menyederhanakan SOP. Ujung-ujungnya 269 penumpang akhirnya tewas plus awak gara-gara kesalahan SOP, dan itu sudah diingatkan oleh sistemnya pesawat, tapi ditinggal oleh pilotnya. Dia menggunakan autopilot, kemudian dia bercakap-cakap dengan pejabat ke kabin dan seterusnya. Ada kesalahan yang dibiarkan akhirnya gini. Ini hubungannya dengan sekolah kita nanti. Makanya jangan memudahkan, menyederhanakan, gampang menyederhanakan. Kalau Prof Ibrahim tadi jangan sampai menyederhanakan ini. Kami kalau sholat begini, kalau Islam kan harus gini. Tapi kalau mengajar, kami harus begini. PIN jangan dianggap sederhana. Alah PIN buat apa? Akhirnya nanti buku panjang buat apa sih? Diurus. Jangan mudah menyederhanakan. Ya memang kita harus yang sederhana biar gampang, tapi jangan menyederhanakan. Itu di buku ini kalimat dari Albert Einstein. Memang semuanya juga sederhana, tapi jangan mudah menyederhanakan.
yang siap melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah unggulan. Dan kondisi sekolah kami 95% lulusan SD Islam melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah unggulan. Yang keempat, menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kecakapan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dan kondisi di satuan pendidikan kami 80% lulusan yang memiliki wawasan dan kecakapan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang kelima, menghasilkan lulusan yang memiliki prestasi di bidang seni dan olahraga di tingkat provinsi dan nasional. Di Yayasan Ardia Garini yang membawai sekolah-sekolah angkasa, kami mempunyai visi yang sama. Jadi seluruh sekolah. Jadi kami coba bedah dari visi dan misi yang dirumuskan oleh Yayasan Ardia Garini beberapa tahun yang lalu. Yaitu aspek yang pertama adalah mewujudkan sekolah unggul dan rujukan, kemudian menghasilkan abdi agama, kemudian abdi bangsa dan negara, dan abdi ilmu. Nah, untuk kondisi saat ini, poin 1, untuk sebagian besar sekolah angkasa belum bisa menjadi rujukan, tetapi memang sudah ada sekolah yang bisa menjadi rujukan. Kalau di SMP Angkasa memang belum bisa menjadi pilihan utama warga masyarakat, tapi memang ya 50% boleh dikatakan seperti itu. Karena masih PPDB-nya sebagian masih menunggu dari proses PPDB negeri. Setelah itu baru kita akan penambahan murid. Nah, itu fakta yang ada saat ini. Dampak dari audit mutu ini, apakah ada punishment and reward dan seterusnya. Oleh karenanya setelah ini akan dijelaskan sedikit dengan Bu Syifa. Setelah itu akan kita buka lagi sebagaimana Pak Lukman tadi. Ada satu dari LK yang akan kita bahas bersama. Bu Syifa akan mereview, dan kalau memang masih nutut, monggo dipersilahkan nanti secara acak bisa menampilkan, sehingga bersama-sama kita belajar. Demikian sebagai pembuka. Karena tadi setelah istirahat kita buka lagi ya dengan doa. Cukup mohon izin yang beragama lain kita baca basmalah bersama-sama sehingga bisa mendapatkan keberkahan, kebaikan pada materi kali ini. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri. Apakah kita sudah siap belajar sore ini, Bapak Ibu? Siap. Biasanya kalau kita menyampaikan materi, kita harus melihat kesiapan dari audien. Kalau saya melihat ini sepertinya Bapak Ibu belum benar-benar siap. Monggo dibayangkan, mungkin membayangkan Bapak Ibu sekarang berada di sebuah taman yang indah, yang penuh dengan bunga, yang sepi, yang sunyi, kemudian ada angin yang semilir. Ada angin yang semilir, tertutup, kemudian menjadi gelap. Setelah menjadi gelap, Bapak Ibu bingung. Saya sendiri, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Langitnya ternyata gelap. Tiba-tiba muncul cahaya yang lama-kelamaan cahaya itu semakin besar, dan ternyata cahaya itu adalah yang pertama apa Bapak Ibu? Perencanaan. Good. Yang kedua, penentuan standar dan penentuan standar mutu dan penyusunan instrumen. Yang ketiga, pengawalan pelaksanaan audit mutu. Yang keempat, pemberian klasifikasi. Bisa ditayangkan Pak Anto. Nah, tujuan audit mutu yang saat ini kita laksanakan dengan program unggulan. Masing-masing sekolah Bapak Ibu sudah mempunyai program unggulan yang disusun
tadi dan dulu. Okay? Nah, kita akan coba review. Next Pak Anto. Ini sudah perencanaan penentuan standar. Penentuan standar itu ada 2, SOP dan banyak I. SOP dan instrumen. SOP dan instrumen itu kayak suami istri, gandengan. SOP-nya apa, instrumennya apa. Nah, di sini letak pentingnya instrumen itu. Apakah benar-benar mengukur yang kita butuhkan atau instrumen itu sekedar ada. Nama saya Alvina Laini Rahmawati, saya Kepala Sekolah di SD Islam Al-Kausar Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Krian, Ibu. Untuk SOP ini kebetulan kami juga dari SD Islam Al-Kausar belum betul-betul melaksanakan SOP, jadi mohon kiranya nanti ada koreksi yang bisa kami gunakan untuk pembelajaran kami di sekolah. Untuk SOP guru kami ambilnya yang ringkas Ibu, karena kami juga belum tahu bagaimana menyusun SOP, apakah perlu ada indikator tertentu ataupun yang seperti apa, sehingga di sini kami lampirkan untuk kegiatan pendidikan agama Islam yang mana menjadi salah satu ragam kegiatan di program unggulan Everyday with Quran wa Sunnah, yang mana yang pertama adalah guru mata pelajaran membuka pembelajaran menggunakan SOP sesuai pekan bahasanya, di mana kami di SD Islam Al-Kausar kebetulan memang merancang anak-anak untuk bisa berbahasa, tapi memang belum betul-betul bilingual Bapak. Ada guru membangun interaksi aktif di dalam kelas dan memaksimalkan keterampilan pemecahan masalah siswa pada proses pembelajaran, karena kebetulan alhamdulillah SD Islam Al-Kausar tahun 2022 kemarin berhasil menjadi sekolah penggerak, anggota sekolah penggerak angkatan 2, dan memang digemblengnya adalah untuk bisa meningkatkan literasi numerasi. Kemudian kami berharap nanti semua pembelajaran anak-anak sudah berbasis pemecahan masalah. Yang SOP dari SOP ini digunakan juga untuk auditor dari luar, artinya misalnya yayasan ini, kalau yayasan ya, ini kan tadi Ibu berkaitan dengan kepala sekolah. Nah, kalau misalnya dilaksanakan yang penilaiannya adalah yayasan, sehingga tidak ada misalnya seandainya sekolah memberi nilai yang baik ternyata sebetulnya tidak baik gitu. Jadi ada pembanding gitu. Karena takut dikasih nilai abu-abu. Pernah terjadi di Satri Batu. Kemudian bagaimana mengatasinya? Makasih Bu. Hanya melihat pembelajarannya yang bagus, tapi ketatausahanya enggak. Jadi kan artinya ini semua adalah kerja tim. Ya, jadi dari SOP nanti bikin instrumen, lalu kita pleno gitu ya, ngeliat dan sama-sama semua sepakat dulu. Betul. Setelah itu baru di floor dijalankan gitu kan. Dan selanjutnya adalah komitmen dan ketegasan. Ya. Gitu kan. Apakah ada gitu ya syarat-syarat khusus sehingga satu guru atau individu ini bisa dijadikan seorang auditor gitu, karena ini untuk penentuan pertama gitu ya, karena kan kami baru mau merancang ya Ibu ya gitu. Nah selanjutnya untuk auditor ini, apakah karena kami punya semua jenjang, apakah auditor ini hanya di sekolah itu saja, atau dia bisa cross antar jenjang, atau dia bisa cross maksudnya SD to SD, atau bisa dari SD ke SMA gitu. Selama ini untuk SOP kami memang belum sepenuhnya membuat secara rinci, jadi hanya global saja gitu loh, jadi tidak memenuhi secara guru dan siswa. Jadi kita betul-betul ini harus mulai dari awal untuk pembuatan SOP ini Bu, karena untuk SD kami kan guru kelas, terutama buat kami nanti yang berbasis Islam, langkah pertama kira-kira poin yang
penting untuk sekolah berbasis Islam itu yang perlu didahulukan untuk SOP-nya itu apa saja Bu? Mungkin kriteria untuk sekolah Islam. Bisa itu kan kebijakan lembaga gini. Kalau memang lembaga memperkenankan, yang penting orangnya kompeten, kemudian amanah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Nurlaili Rahmawati. Saya dari SD Islam Al-Kausar Krian Sidoarjo. Alhamdulillah hari ini telah melaksanakan Pentalokanas Penantaran dan Lokakarya Nasional di LPI Sabilillah Malang ya. Alhamdulillah semua kegiatan berjalan lancar dan sangat seru sekali, mendapatkan banyak manfaat, utamanya ilmu yang sangat baru bagi kami di Kecamatan Krian Sidoarjo. Semoga nanti sinergi ini kaitan dengan forum pembelajaran bisa menambah ilmu kami dan juga menjadikan sekolah kami jauh lebih baik lagi dari hari ini. Harapannya nanti untuk Pentalokanas Angkatan 1 nantinya bisa mengevaluasi barangkali apa hal yang bisa ditingkatkan lagi, utamanya dari pesertanya, karena alhamdulillah informasinya dan ilmunya kami rasa sangat esensial sekali untuk pengembangan pendidikan utamanya di Indonesia. Semoga nanti Pentalokanas bisa nambah lagi angkatannya 2, 3 dan sampai seterusnya. Jaya terus Pentalokanas. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah SWT yang mana saya katakan kita bersama-sama belajar ya, untuk bagaimana kita selalu memperbaiki sekolah kita menjadi sekolah yang unggul dan rujukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, tadi pagi sudah secara jelas penampilannya sekolah unggul dan rujukan itu memang perlu perjuangan, perlu fokus. Yang pertama tadi jelas siswa pembelajaran, yang ketiga adalah SDM, PTK, pendidik dan tenaga pendidikan. Dan yang keempat tadi kepemimpinan, pemimpin. Nah, fokus kita pada malam hari ini, materi kita yaitu tentang bagaimana karena pentingnya pendidik dan tenaga pendidikan itu nanti yang akan mensukseskan itu semua. Ya. Oleh karena itu ini perlu kita rancang, perlu kita kembangkan dengan sebaik-baiknya, perlu kita kembangkan secara sistemik dan sistematis. Kalau itu enggak kita lakukan dengan baik, rasa-rasanya kita sulit atau mungkin kurang berhasil dalam mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah yang unggul dan rujukan. Banyak guru yang mengundurkan diri karena mengikuti program pemerintah, Pak. Kemudian yang ketiga, kemampuan dari manajerial di sekolah itu kami rasa belum tertata dengan baik. Kemudian yang keempat, sering terjadinya pergantian pengurus di yayasan kami. Kemudian yang kedua, target dan indikator program pengembangan sumber daya manusia. Target kami yang pertama, tentu kami ingin meningkatkan keterampilan dan kompetensi dari sumber daya manusia yang kami miliki, Pak. Baik itu guru, kemudian karyawan, dan kami sendiri juga sebagai pengurus dari yayasan ini.
dari sini sudah mempunyai satu gembok perangkat yang itu siap dirakerkan di nanti semester genap ini. Jadi tujuan kami, inginnya kami beda Bapak Ibu, mohon maaf, saya sering ikut pelatihan daring dan enak Bapak Ibu, tinggal nge-share 5 informasi ke 5 grup akan gratis 40 JP, betul? Betul, saya punya pelatihan 30 JP, 40 JP, 32 JP, semuanya gratis. Tapi gak ada apa-apanya Bapak Ibu, hanya dapat slide berapa dikasih slide, setelah selesai sudah. Saya hanya dapat piagam 40 JP dan gak akan berlaku. Karena apa? Karena penyelenggaranya memang bukan dari yang elegan, artinya penyelenggara pokoknya jualan dan sebagainya seperti itu. Nah, kali ini inginnya kita mendapatkan materinya, dapatkan alat bahannya, semester genap raker diselesaikan, tune in di semester yang baru, semester 1. Tunggal Ika dengan subtema keberagaman budaya daerah. Dimensi profil pelajar-pelajarnya yaitu kebinekaan global, gotong royong mandiri dengan elemen mengenal dan menghargai budaya. Untuk gotong royongnya elemen kolaborasi, mandirinya elemen regulasi diri, dan sub elemennya mendalami budaya dan identitas budaya. Alhamdulillah, pelatihan Pentanas Loka yang pertama ini 2 hari kami sangat terbantu dan
kami mendapat ilmu yang banyak, informasi yang banyak dari para narasumber, dan harapan kami mudah-mudahan ilmu yang kami dapat kami terapkan di madrasah kami, di lembaga kami, dan akhirnya mudah-mudahan juga menjadi madrasah yang unggul dan rujukan. Pentalokanas, saatnya unggul mutu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selama 2 hari kami mengikuti Pentalokanas, sangat menyenangkan dan memotivasi saya, sehingga selama ini kami sudah mulai terlena dengan kondisi nyaman yang kami rasakan. Dengan mengikuti Pentalokanas ini, semangat motivasi kita untuk menggerakkan sekolah kami menjadi sekolah unggul dan rujukan bangkit kembali. Jadi terima kasih Pentalokanas. Saya berharap besok dan besok masih ada acara-acara yang seperti ini. Seperti itu. Dan narasumber yang memberikan materi no kaleng-kaleng, sangat mantap dan mudah dipahami. Terima kasih Sabilillah, terima kasih Pentalokanas. Pentalokanas, saatnya unggul mutu. Assalamualaikum. Kalau saya bilang Simon says touch your nose. Touch itu berarti sentuh nose, hidungmu. Touch your nose. Dengar semuanya, touch your nose. Simon says touch your head. Dengar semuanya, touch your head. Touch your head. Simon says touch your shoulders. Simon says touch your ears. Touch your shoulders. Yeah, that is what we say from the table. Simon says touch your chair. Simon says touch your friend. Simon says touch the table. Touch table. Simon says look at me. Simon says look at the LCD PowerPoint. Look at me. Look at me, please. Please look at me. Simon says touch the table. Simon says look at me. Look at the table. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bima Sigit Bramantia dari SMA Angkasa 2, perwakilan dari Yasarini Lanut Halim Perdana Kusuma. Alhamdulillah berkesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan Pentalokanas angkatan yang pertama. Mudah-mudahan nanti di angkatan yang kedua dan ketiga bisa lebih baik lagi. Kesan dan pesan saya selama mengikuti kegiatan Pentalokanas yang pertama di sini luar biasa. Pemateri-pematerinya, praktisi-praktisinya semuanya memberikan materi bukan hanya pemahaman saja tapi dalam bentuk praktek, dan itu yang kami butuhkan ketika nanti kita akan bawa di sekolah asal kami. Mudah-mudahan ke depan kegiatan Pentalokanas bisa lebih baik lagi. Untuk yang saat ini sudah alhamdulillah sudah sangat baik, namun tetap perubahan-perubahan itu saya yakin dari LPI Sabilillah bisa membuat kegiatan ini bisa lebih baik lagi. Semangat terus untuk para pemateri, semangat terus untuk LPI Sabilillah Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah persembahan dari tim SMI untuk Bapak Ibu semua yang tercinta. Ya. Unggul mutu. Sekolah unggul menantang tegak berdiri. Semua berawal dari mimpi. Ditopang pilar-pilar visi dan misi, menyebar ilmu dengan langkah pasti.
Sekolah unggul memancarkan kilau cahaya. Guru-guru bijak berupaya mengayomi pinta, membimbing dengan kasih dan cinta, menyemai benih ilmu penuh asa. Sekolah unggul tak hanya cerdas di akademisi, di lapangan olahraga mengukir prestasi. Di panggung seni, semua berproses dalam harmoni. Bukti nyata kreativitas bukan sekedar teori. Sekolah unggul dimulai dari Anda. Ya, Anda semuanya. Berniatlah mengabdi, berkorban jiwa raga. Bergeraklah meraih ridho Tuhan Yang Maha Esa. Berjanjilah menjadi putra-putri bangsa, menjadi insan yang mulia. Hari ini kita mengakhiri in-room training. Tapi besok, hari apa besok? Sabtu setelah panjenengan balik, ada yang balik mungkin, atau ada yang masih terus ada yang berkegiatan. Maknanya sampai sekarang membawa apa yang sudah dikerjakan di sini, diseminasikan ke sekolahnya, ajak semua guru-gurunya seperti berpikir saat kita ada di online 1 dan in-room online 1 dan in-room 1. Nanti online kedua tanggal 6. Oke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sekarang mendapat banyak pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Wahyuni, perwakilan peserta Pentalokana 1 yang berasal dari Bali. Alhamdulillah senang sekali bisa mengikuti kegiatan ini, yang mana merupakan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kualitas lembaga kami menuju sekolah unggul dan rujukan. Harapan kami semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan kami pun bisa selalu mengikuti untuk mampu bersaing, meningkatkan kualitas dan mutu di sekolah kami khususnya SD Islam Tabanan Bali. Semoga tim SMI Sabilillah Malang selalu diberikan kesehatan, semangat untuk membantu kami, membimbing kami menuju unggul dan rujukan.
Selamat pagi, saya dengan Egy Dadan Gunawan. Saya hadir di Pentalokanas Angkatan 1 ini sebagai Kepala Bidang Kurikulum Yasarini Pusat. Kesan-kesan saya selama mengikuti Pentalokanas ini, kegiatan ini sangat bermanfaat terutama bagi saya, seorang yang otodidak, sekarang ini menjadi pengurus. Tadinya bukan background ilmu pendidikan, namun harus banyak tahu tentang dunia pendidikan. Jadi apa yang disampaikan di Pentalokanas ini sangat konkret, nyata, dan dapat saya pahami dengan mudah dan sangat membantu tugas-tugas saya selaku pengurus. Terima kasih, sukses selalu buat Pentalokanas dan seluruh panitia dari LPI Sabilillah Malang. Semoga kita betul-betul menjadi sekolah unggul dan rujukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini berakhir sesi in-room training 1 dari serangkaian penyelenggaraan penataran dan lokakarya nasional Pentalokanas 1 Sekolah Unggul dan Rujukan yang diadakan oleh Pusat Sabilillah Mendidik Indonesia, Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Agenda hari ini tujuannya adalah melakukan review sekaligus penyusunan dari kegiatan online training pertama yang dilakukan secara daring dalam jaringan, yang mana materi-materi itu tersebar menjadi 3 hal. Pertama, learning vision yang diawali oleh Pak Lukman dengan bagaimana menyusun program unggulan hingga indikator-indikator program unggulan, sekaligus dilanjutkan oleh Bu Syifa bagaimana mengimplementasikan dan menstandarisasi seluruh program-program yang telah disusun agar kemudian tercapai tujuan dari penyusunan program tersebut. Hingga di malam hari, di tanggal 25 Mei tersebut, dilakukan review terhadap pengembangan SDM yang ditutup oleh Dr. Ali Afandi, seperti itu. Sehingga lengkap sudah di hari pertama. Di hari kedua, fokusnya adalah learning culture. Bagaimana kemudian sekolah-sekolah, para guru dan para peserta Pentalokanas nasional itu bisa mengembangkan sekaligus merancang pembelajaran berbasis proyek dengan sintak paper dan P5 yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ditutup dengan penutupan oleh Bapak Kepala Pusat Sabilillah Mendidik Indonesia, yaitu Bapak Andi, dengan memberikan kesan dan pesan dan juga sekaligus foto bersama dengan 50 peserta dari 4 provinsi, dari 6 provinsi dan 14 kota kabupaten di Indonesia. Sedangkan hari ini tadi kita habis city tour Malang, kita ke Kayu Tangan Heritage, kemudian kita ke Kampus 2 untuk melakukan survei dan observasi berkaitan dengan pembelajaran dan juga pembiasaan-pembiasaan proyek yang ada di LPI Sabilillah Malang. Maka semoga saja pada kegiatan in-room training ini bisa membawa dampak dan impact yang luar biasa untuk seluruh peserta. Artinya seluruh peserta bisa menerapkan tujuan dari diadanya Pentalokanas ini, mampu menghasilkan produk-produk pada learning vision, learning culture, dan juga learning environment yang nantinya ditutup pada tanggal 6 Juni tahun 2023, yaitu finalisasi seluruh modul learning vision, learning culture, dan learning environment oleh tim panitia melalui program Pentalokanas yang ketiga, Pentalokanas di sesi yang ketiga, yaitu telaah hasil sekaligus pengesahan dari modul tersebut melalui Zoom meeting. Seperti itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Pentalokanas Sekolah Unggul dan Rujukan, saatnya unggul mutu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.